البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bab ke-11 di kitab shalah. Bab sholatul musafir wal marid, bab salat orang yang safar dan sakit. Disebutkan pada pertemuan lewat bahwa orang yang safar disunahkan dia mengqashar. 4 menjadi 2. Ya demikian. Adapun maghrib maka tidak. Nabi menyebutkan witrun nahar. Dia witirnya siang hari. Demikian juga subuh tidak yang 2 rakaat itu. Karena salat subuh tutawal dipanjangkan di situ bacaannya. Ya, sedangkan duhur, asar, isya maka diqashar menjadi 2. Ini termasuk rukhsah. Ya, kesimpulan adalah sunnah. Berarti kalau menyempurnakan makruh. Ya, demikian. Demikian juga termasuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis yang keempat yang di bab ini. Itu hadis yang ke-400 di buku ini. Wan Anas, dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu tentang permasalahan berapa batasan ya seorang melakukan safar. Yang melakukan apa? Qashar, juga jamak ya. Takdim atau takhir. Ketika dia itu safar kan demikian. Lalu berapa jaraknya safar ini? Bukan di Taidul Ahkam oleh Syekh Bassam rahimahullah taala, ikhtilaful ulama fi takdir masafah allati tuqsar fiha shalah. Terjadi perselisihan para ulama tentang ukuran jarak yang diqashar di dalamnya salat. Ya demikian. Situ ada beberapa pendapat. Ya, kita baca hadis yang pertama dari Anas Malik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu menunjukkan kebiasaan juga. Idza kharaja masirata salasati amyal, apabila beliau keluar sejarak ya 3 mil atau farasih atau farsah. Ya, ini dari sinilah sebagian ulama berpendapat bahwa 1 farsah 3 mil. Ya. Kalau beliau melakukan safar sejarak 3 mil atau ya farasih ini farsah salat rakaatain, beliau salat 2 rakaat. Berarti apa ini? Qashar. Wa Muslim. Riwayatnya Imam Muslim rahimahullah. Maka dibicarakan oleh para ulama tentang masalah ini. Berapa jaraknya? Disebutkan di Taidul Ahkam masalah ini juga. Amyal au farasih. Ini Syak rawi sebagian mengatakan Syu'bah bin Hajjaj. 1 mil ya, amyal itu jarak dari itu adalah mufrad dari mil. 1 mil itu 1.600 meter. Bisa ditulis 1 mil 1.600 meter, 1,6 kilo. Hadis ini menyebutkan berapa? 3 mil. Berarti 1,6 kilo dikali 3. 4,8 kilo. Dekat ya berarti. Takriban. Ya itu. Farsah sendiri 3 mil. Ya itu. Sebutkan berarti karena idza kharaja min baladi iqamati, ini ketika keluar dari negeri beliau yaitu Madinah Munawwarah. Ya sejarak 3 mil beliau mengqashar. Ya, jadi sebagian mengatakan para ulama ya ini 3 mil ya berarti ya sekitar 4,8 km, 5 km. Sebagian mengatakan ini beliau meniatkan safarnya, paham? Beliau meniatkan safarnya ketika sudah sampai jarak seperti ini beliau mengqashar. Sedangkan jaraknya wallahu alam. Ya demikian. Jangan mengatakan demikian. Jadi beliau mengqashar ketika apa? Ketika sejarak itu, kemudian mengqashar. Saya berpendapat demikian. Seperti Abu Hanifah berpendapat qashar itu adalah 3 hari. Ya, jarak perjalanan 3 hari.
Ya sebenarnya mempunyai pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan 77 kilometer. Ya demikian. 4 burut, 4 barit, ya sekitar 77 kilometer. Ini yang banyak digunakan di Indonesia. Ya kira-kira Semarang Solo lah demikian. Ya tapi oleh alam ya kembali kepada kebiasaan tentang masalah ini. Dan kemarin sudah kita sebutkan, ini seorang melakukan perjalanan ya 1 hari 1 malam. Jadi ketika dia mau melakukan dengan berjalan kaki ataupun dengan menaiki onta, yaitu. Ini kesimpulan dari demikian. Saya boleh mengatakan al-farqu baina safar tawil wal qasir la aslalahu. Fi kitabillah. Perbedaan safar yang panjang ataupun yang pendek tidak ada asalnya dalam Al-Qur'an. Wala fi sunnati Rasulullah, tidak ada juga di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan di kalimat yang penting, ya. Bal ahkam allati alaqahallah bis safar, bahkan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala ikatkan dia itu dengan safar, alaqaha mutlaqan. Allah Subhanahu wa taala ikatkan dengan mutlak. Far ar-raju fi safar ilal uruf. Inilah kesimpulannya. Maka kembali safar itu kepada kebiasaan. Ya. Famakana safaran fi urfin nas, apa yang dia itu dikatakan safar, bepergian, menurut kebiasaan manusia bahwa safar, maka itu adalah safar. Ya, alladzi alaqa bi syari' al-hakim, yang telah membuat syariat ya yang maha bijaksana mengikatnya. Sudah itu, kembali kepada kebiasaan. Ya mau pergi ke yakni Kendal, mau pergi ke Demak, insyaallah itu masuk safar. Yang sudah pernah kita sebutkan perjalanan ya 1 hari 1 malam sudah. Ya mungkin ulang sekitar ya 20 kilo semisal itu. Ini kesimpulannya kembali kepada safar, karena semua hadis menyebutkan masalah ini ya tidak ada penentuan secara pasti. Nabi tidak mengatakan demikian. Bahkan hadis yang kita baca baru kita baca sekarang, Nabi apabila beliau keluar sejarak 3 mil, berapa tadi? 4,8 kilo. Dekat kan? Beliau mengqashar. Beliau salat 2 rakaat. Kan demikian. Ini kan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berarti maksudnya beliau akan melakukan perjalanan jauh, kemudian ketika sejarak ini kemudian beliau mulai mengqashar? Kan demikian. Jadi kembali kepada urf kebiasaan. Tidak ada di situ dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ya demikian. Coba ada di situ menyebutkan Nabi mengatakan demikian, niscaya akan disebutkan dalam buku-buku mereka dalam permasalahan ini. Berikutnya hadis yang kelima. Wa anhu, ini masih dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Madinah ila Mekah. Dari Madinah ya menuju Mekah. Bahkan yusolli rakaataini adalah beliau salat 2 rakaat. Ini dari Mekah ke Madinah jarak yang jauh kan itu, sekitar Semarang Jakarta sekitar itu. Ditempuh tadi ketika haji hijrah Nabi sekitar berjalan kaki ya 15 hari sekitar itu. Ulah alam. Ya. 15 hari perjalanan. Ini ketika beliau dari Madinah ke Mekah, beliau salat rakaatain 2 rakaat hatta raja'na ila Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Betul Ali. Hadis Bukhari Muslim. Walafdzul Bukhari. Ini riwayat lafaznya Imam Bukhari taala. Yaitu. Kemudian juga disebutkan wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma. Ya disebutkan di sini disebutkan oleh Imam Bukhari taala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala beliau mengatakan aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tinggal tis'ata asyara yauman, tinggal 19 hari, yaksuru, beliau melakukan qashar. Wa fi lafaz dalam lafaz yang lain di Makkah tis'ata asyara yauman, di Makkah 19 hari. Ya demikian. Beliau selama 19 hari terus menerus ya beliau melakukan salat Ramadan qashar. Rawal Bukhari berarti Imam Bukhari, wa fi riwayat Abi Dawud, dalam riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu taala
Ya tadi sebutkan ya. Apabila dalam lafaz di Makkah 19 yaman, di Mekah selama 19 hari. Ya Rawal Bukhari, berarti Imam Bukhari. Kemudian riwayatin li Abi Dawud dan riwayat Imam Abu Dawud sab'a asyrata. Kalau tadi 19, ya di sini disebutkan 17. Yang disebutkan riwayat ini di situ ada ya, dohirnya adalah sahih. Tapi ini menyelisih apa yang disebutkan Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan 19 hari. Di sini disebutkan ya Imam Abu Dawud 17 hari. Saya mengatakan seperti Imam Baihaqi, bagaimana ini? Imam Bukhari mengatakan 19, tapi sahih dia. Ya, Abu Dawud mengatakan 17 hari. Mereka mengumpulkan sebagian para ulama ya bahwa waktu ketika masuk dan waktu ketika keluar tidak dihitung. Paham? Jadi ketika masuk Mekah tidak dihitung, ketika keluar tidak dihitung, sehingga 17. Kalau dihitung sehingga 19 hari. Ya itu. Ini dikumpulkan oleh para ulama demikian. Kemudian sebutkan lagi walau ini disebutkan Imam Abu Dawud juga an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain. Sama ini asyrata, ini malah 18. Sama ini asyrata 18 hari. Sebutkan riwayat ini adalah ya mursal. Sebutkan ini adalah mursal Imam Az-Zuhri rahimahullah. Ulama demikian. Riwayat Imam Baihaqi rahimahullah. Jadi lebih tepat tadi sebutkan Imam Bukhari yaitu berapa? 19 hari. Kemudian disebutkan walau disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah an Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini disebutkan kalau tadi riwayat ya. Jadi riwayat tadi yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud ya, yang dia itu adalah khamsa asyrata ya, yaitu 15. Ini disebutkan dulu riwayat ini Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud sab'a asyrata. Ini 17, tadi sudah dikumpulkan riwayatnya. Wa fi ukhra, di riwayat yang lain khamsa asyrata, yakni 15 hari. Sebutkan riwayat yang menunjukkan 15 hari ini itu adalah ma'lul, ini berpenyakit. Imam Baihaqi belum mengatakan tadi mursalnya Zuhri. Kemudian walahu Imam Abu Dawud an Imran bin Husain, kita ulangi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berapa? Samani asyrata, ya, 18 hari. Ini adalah dhaif. Situ ada orang namanya Ali bin Zaid Jun'an bin Jun'an, itu dhaif, ini ma'ruf dia. Kemudian yang terakhir ya walau an Jabir, disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, ya, ini riwayat Imam Abu Dawud. Ini juga disebutkan itu mursal. Jadi terputus. Ya demikian. Dari jalannya Ma'mar ya, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, dari Jabir bin Abdullah. Ya. Ini selain dari Ma'mar ya mengatakan itu adalah mursal. Jadi demikian. Jadi riwayat Imam Bukhari lebih tepat, yaitu berapa? 19 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan safar 19 hari, senantiasa beliau mengqashar salatnya. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Kapan dimulai seorang itu qashar? Yang disebutkan idza kharaja minal qaryah, ketika dia itu keluar dari tempatnya dia itu. Ini mengawali qasharnya demikian. Soalnya Ibnu Munzir wa ta'ala ajma'u ala anna liman yuridu safar ayyaqsura idza kharaja an jami' buyutil qaryah. Sepakat ya untuk orang yang ingin melakukan safar untuk mengqashar apabila keluar dari semua ya rumah-rumah yang ada di negeri tersebut. Ya. Kemudian bahkan disebutkan wala alamu Nabi sallallahu alaihi wasallam qashara fi syai'in min asfarihi illa ba'da khuruji anil Madinah. Aku tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengqashar dari safar-safarnya kecuali setelah keluar dari Madinah. Ya, demikian disebutkan oleh para ulama demikian. Sampai di sini dulu, sebelum juga selesai Anda.